Hairunisa, bertugas di RSUD Muis. Saya akan membuat video simulasi asuhan persalinan normal. Pertama yaitu persiapan alat. Satu bak instrumen berisi 2 pasang handscoon steril. Ada gunting episiotomi, gunting tali pusat, 2 klem tali pusat, 1 benang tali pusat, 1 kateter, kasa. Lalu ada kom berisi air DTT. Ada spuit 3 cc, ada obat-obatan esensial, ada lenek, jam tangan, celemek, Google atau face shield, penutup kepala, ada masker. Lalu ada barang-barang untuk ibu dan bayi, ada handuk, ada 3 kain bayi, topi, baju ganti ibu, juga ada pampers atau pembalut. Lalu ada air klorin, air DTT, dan juga tempat plasenta. Dan juga ada tempat sampah medis. Selanjutnya yaitu kita mempersiapkan pasien. Selamat pagi Ibu, saya Bidan Hairunisa yang hari ini akan membantu pertolongan persalinan Ibu. Sekarang apa keluhannya? Perut saya sakit sekali, Bidan. Selanjutnya kita melihat apakah ada tanda gejala kala 2, yaitu adanya dorongan meneran dari ibu, adanya tekanan anus dan vagina, perineum menonjol, dan vulva membuka. Memastikan semua peralatan pertolongan persalinan sudah lengkap, lalu mempersiapkan obat-obatan oksitosin, kita pecahkan oksi, lalu kita masukkan spuit ke dalam bak instrumen steril. Selanjutnya kita gunakan alat pelindung diri. Memastikan pembukaan lengkap. Langkah awalnya yaitu membersihkan vulva dan perineum dengan 3 atau 5 kapas. Melakukan vulva hygiene. Membuang kapas atau kasa yang terkontaminasi dalam wadah yang benar. Dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan lengkap. Kita periksa apakah selaput ketuban sudah pecah atau belum. Jika belum pecah, kita lakukan amniotomi. Melakukan amniotomi di antara 2 kontraksi. Lalu mendekontaminasi sarung tangan yang telah digunakan dengan cara merendam di larutan klorin dan merendam secara terbalik. Lalu memeriksa denyut jantung janin menggunakan lenek selama 1 menit penuh, normalnya 120 sampai 160 kali. Ya, setelah itu kita memberitahu kepada ibu
sesuai keinginannya. Jadi untuk menolong persalinan tidak hanya dengan posisi terlentang. Lalu menunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran, lalu melanjutkan pemantauan kesehatan dan kenyamanan ibu. Jangan lupa untuk menjelaskan kepada keluarga kondisi terkini oleh ibu dan memberi semangat kepada ibu untuk segera meneran saat ada rasa untuk meneran. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu. Pada saat his, kita bantu ibu dalam posisi tengah duduk dan pastikan pasien merasa nyaman. Tidak ada merasa dorongan untuk meneran, maka kita mulai untuk melakukan pimpin persalinan. Membimbing ibu untuk meneran saat ibu mempunyai keinginan untuk meneran, mendukung dan memberi semangat, menganjurkan ibu untuk mulai meneran pada puncak kontraksi tersebut dan beristirahat di antara kontraksi. Dengan tetap memeriksa DJJ setiap 5 menit dan menganjurkan asupan cairan oral. Saat kepala tampak 5-6 cm di depan vulva, kita letakkan handuk bersih di atas perut ibu, lalu meletakkan kain bersih dilipat sepertiga bagian di bawah bokong ibu. Membuka partuset, lalu menggunakan sarung tangan steril pada kedua tangan. Saat kebala bayi, membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain dan letakkan tangan yang lain di kepala bayi. Dan lakukan tekanan yang lembut dan tidak menghambat pada kepala bayi. Membiarkan bayi keluar secara perlahan-lahan, menganjurkan ibu untuk meneran perlahan atau menganjurkan ibu untuk batuk. Dengan lembut menyeka muka, mulut, dan hidung bayi dengan kain atau kasa bersih, lalu memeriksa apakah ada lilitan tali pusat. Jika tali pusat longgar, lepaskan. Jika melilit leher, kita potong. Lalu menunggu kepala bayi putaran paksi luar, dan setelah putaran paksi luar, kita tempatkan kedua tangan biparietal, menganjurkan ibu untuk meneran dan menarik lembut. Kita lakukan sangga susur, lahir, dan letakkan bayi di atas perut ibu. Langsung kita keringkan. Menjepit tali pusat menggunakan klem 3 cm dari pusat bayi, mengurut pada tali pusat, mulai dari klem ke arah ibu dan memasang dengan jarak 2 cm. Memegang tali pusat dengan satu tangan, melindungi bayi dari gunting, dan kita potong tali pusat. Lalu mengganti handuk yang basah dan menyelimuti bayi dengan kain atau selimut yang kering. Memberikan bayi pada ibunya dan mulai IMD. Setelah 2 menit kelahiran bayi, berikan suntik oksitosin 10 unit IM di sepertiga paha kanan atas ibu bagian luar. Kita beritahu ibu bahwa akan disuntik. Memindahkan klem pada tali pusat, meletakkan satu tangan di atas perut ibu secara dorsokranial, menunggu uterus berkontraksi, menunggu tanda gejala kala 3, yaitu adanya semburan darah. Kita dekatkan klem tali pusat, kita lakukan PTT secara perlahan. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, kita hentikan PTT dan menunggu hingga kontraksi berikut mulai. Jika plasenta tampak di introitus vagina, kita tangkap dengan kedua tangan dan kita pilin. Lalu kita masase uterus, mengevaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum, dan segera menjahit laserasi yang mengalami perdarahan aktif. Lalu dilanjutkan dengan memeriksa kedua sisi plasenta, baik yang menempel pada ibu maupun pada janin. Kita pastikan
plasenta lahir dengan kesan utuh. Letakkan di tempat plasenta. Lalu kita menilai ulang uterus dan memastikan berkontraksi dengan baik. Kita evaluasi perdarahan dengan mengukur di bengkok. Lalu kita celupkan tangan di larutan klorin dan membilasnya di larutan DTT. Mengikat tali pusat dengan simpul mati di sekeliling tali pusat sekitar 1 cm dari pusat. Meletakkan klem pada larutan klorin. Menyelimuti kembali bayi dan menutup bagian kepala. Menganjurkan ibu untuk memulai pemberian ASI. Melanjutkan pemantauan kontraksi uterus dan perdarahan pervagidam sesuai pemantauan partograf di halaman belakang. Lalu jika ditemukan laserasi yang memerlukan penjahitan, lakukan penjahitan dengan anestesi lokal. Ya Bu, ini kita sudah selesai untuk membantu persalinannya. Dan ini di perut ibu ada bulat seperti bola dan keras. Itu ibu massase ya, diputar searah jarum jam biar kontraksinya bagus dan tidak terjadi perdarahan. Ya. Mengevaluasi kehilangan darah, memeriksa tekanan darah, nadi, dan kandung kemih setiap 15 menit pada 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Menempatkan semua peralatan dalam larutan klorin selama 10 menit, mencuci dan membilas peralatan setelah dekontaminasi. Memisahkan bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam tempat sampah yang sesuai. Membersihkan ibu dengan menggunakan air DTT, membersihkan cairan ketuban, lendir, dan darah. Membantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering, memastikan bahwa ibu nyaman, dan membantu ibu untuk memberikan ASI. Udah. Kita bersihkan, setelah ini ibu boleh makan, minum, setelah itu menyusui bayinya ya Bu. Mendekontaminasi daerah yang digunakan untuk melahirkan dengan larutan klorin 0,5% dan membilas dengan air bersih. Lalu membersihkan celemek yang kita gunakan dengan air klorin. Setelah itu kita celupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%, membalik ke bagian dalam, lalu kita lakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Langkah terakhir melengkapi partograf pada halaman depan dan belakang. Ya, demikian video simulasi asuhan persalinan normal. Terima kasih untuk yang sudah menonton, semoga bermanfaat.